Baik, selamat petang saudara, Anda menyaksikan Suara Sriwijaya kali ini bersama saya Dika Saputra. Saudara, tentunya hari ini tanggal 15 Februari 2022 merupakan salah satu hari spesial bagi umat Tionghoa, di mana umat Tionghoa merayakan Cap Gome di seluruh dunia, tak terkecuali juga di Kota Palembang. Untuk itu pada hari ini juga kita akan mendatangkan narasumber dan kita juga akan melihat seperti apa upacara yang dilakukan di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan juga di era COVID-19 seperti saat ini. Kemudian 2022 bagi pertanggalan atau juga dari Tionghoa ini seperti apa. Untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Ada tokoh agama, ini ada Ko Harun dan juga ada pembimas Buddha Kanwil Kemenak Sumatera Selatan, ada Pak Wiswadas. Selamat sore semuanya. Sore. Apa kabar? Baik. Baik, nah, biar lebih enak dibuka aja mungkin maskernya, kita udah sama-sama divaksin juga, kemudian juga kita jaga jarak. Kita akan berbicara tentunya tentang Cap Gome di tahun 2022 ini. Mungkin saya ke Ko Harun terlebih dahulu. Untuk tahun ini Ko Harun, kira-kira apa makna dari Cap Gome di tahun 2022 ini? Ya. Selamat sore. Jadi sebelumnya saya mengucapkan Xin Chun Kuai Le, Xin Chun. Gong Xi Fa Cai, Oke. Yan Xiao Zhe Kuai Le. Nah, itu apa, Pak? Boleh juga kasih Itu ucapan sama seperti kita lah. Oke. Seperti kalau kita Muslim minal aidin. Oke. Jadi ucapan itu adalah doa buat kita menuju ke 2022 ini. Oke. Itu harapan kita semua. Jadi itu doa-doa positif bagi kita. Gongsi ya berarti saya nyebutnya Gongsi, gitu ya. iya, Gongsi Oke. Facai. Oke, untuk tahun 2022 ini seperti apa, Ko Harun? Cap Gome ini ditandai seperti apa? Kemudian maknanya di tahun 2022 ini seperti apa? Iya. Jadi perayaan Cap Gome ini sebenarnya itu dirayakan oleh orang Tionghoa dimanapun mereka berada ya di seluruh dunia ini. Cuman perayaannya di masing-masing tempat itu pasti berbeda. Satu tempat dengan tempat yang lain. Jangankan di dunia, belahan dunia yang lain. Di Indonesia sendiri pun perayaan itu pasti berbeda. Antara Sumatera Selatan, Jawa maupun di Kalimantan Barat maupun di daerah-daerah yang lain itu pasti berbeda satu sama lain. Tapi intinya adalah bahwa Cap Gome ini adalah rangkaian penutup dari perayaan Imlek itu selama kurun waktu 15 hari. Jadi itu adalah di mana bulan purnama pertama keluar di tahun itu. Oke. Ya, jadi rangkaian kegiatan Imlek dalam 2 minggu itu berakhir. Jadi kita bisa melihat nanti malam ini bulan purnama itu akan bersinar terang sekali. Dan itulah rangkaian penutup itu sudah tiada lagi habis. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Betul. Oke. Kemudian saya ke Pak Wis, seperti apa Pak pemaknaan tanggal atau juga Cap Gome tahun ini? Menurut mungkin dari Pak Wiswadas juga sebagai Pebimas Kanwil Kemenak Sumatera Selatan, seperti apa? Ya, saya melihat memang situasi Cap Gome dalam kurun beberapa tahun ini tidaklah seperti tahun-tahun yang lalu. Oke. Ya, di mana di tahun ini memang agak lebih apa ya, lebih spesial dikarenakan mungkin selama dari 2019 sampai dengan 2019, 2020 itu Cap Gome tidak diselenggarakan. Nah, mungkin pada saat ini memang situasinya tidaklah terbuka begitu luas ya. Tapi kebanyakan masyarakat Tionghoa itu mereka melakukan kegiatan ya. Yang saya tahu bahwasannya masyarakat Tionghoa yang ada di Palembang itu mereka berduyun-duyun ya, berduyun-duyun datang ke Pulau Kemarau itu untuk melakukan satu ritual-ritual. Ya, satu ritual-ritual yang mana mungkin ritual-ritual yang mereka lakukan itu adalah ritual-ritual untuk memohon untuk di tahun ini itu mereka jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Nah, kemudian kami dari pemerintah, kami dari pemerintah khususnya di pembimbing masyarakat Buddha meninjau, ya, meninjau artinya pelaksanaan kegiatan Cap Gome yang ada di Pulau Kemarau. Nah, kami melihat positif, ya, baik yang diselenggarakan oleh pihak panitia ataupun pihak Pulau Kemarau. Jadi mereka tidaklah membuka, ya, tidak membuka. Mereka sangat sudah memberitahukan, sudah menghimbau bahwasanya Cap Gome itu tidak diselenggarakan, ya, tidak diselenggarakan. Makanya mungkin
bagi mereka yang punya niat-niat, ya, itu yang mereka hanya datang, setelah datang mereka pulang. Ya, jadi kita melihat hal ini paling tidak membuat kebahagiaan sedikit, karena selama 2019 mereka begitu rindu, 2020 mereka juga tidak melaksanakan, apalagi 2000 yang sekarang ini, ya kan? Jadi mungkin itu satu proses, ya satu proses. Tapi mudah-mudahan ini tetap bisa terlaksana di tahun-tahun yang akan datang. Gitu. Amin. Kita berdoa sama-sama Iya. seperti itu ya, Betul, Ko ya. betul, Nah, betul. Ko, kalau di mungkin di Lebaran Idul Fitri gitu kita Oke. menyebutnya mungkin ada masa ketupat, masa kayam dan lain sebagainya. iya, Bagaimana dengan umat Tionghoa menghadapi atau juga masak-masak di Cap Gome ini, Ko? Masak apa aja kira-kira, Ko? Jadi berkaitan sama Cap Gome ini dulu aja ya. Karena itu rangkaian sebenarnya itu makanan itu adalah makanan itu blessing, harapan buat kita. Karena ada simbol-simbol makanan itu juga harapan buat kita juga kan. Jadi saya akan sorot Cap Gome-nya dulu. Jadi sudah saya katakan tadi di awal bahwa Cap Gome itu rangkaian penutup. Oke. Jadi syarat dengan religi. Jadi dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 itu. Dan perayaan itu yang di Palembang itu ya di Pulau Kemarau tadi yang udah Pak Wis bahas. Di Pulau Kemarau. Nah, kalau dari makanan-makanan kemudian ada barang-barang yang disajikan pada saat Cap Gome itu, memang di puncak Cap Gome ini kan ada makanan-makanan khas. Ada makanan khas seperti yang xiao itu seperti ronde itu. Onde-onde. Onde-onde ya? Iya, seperti onde. Tapi dia bukan onde-onde. Apa tuh, ronde? Dia seperti ronde tapi di dalamnya ada isi pemanis gitu. Ada kuahnya, kuah pemanis itu. Kalau onde-onde itu dia dibuat dari ketan kemudian dikasih pewarna, ada wedang jahenya. Tapi kalau ini beda. Bentuknya sama bulat. Bentuknya sama bulat. Itu namanya kita makannya tuh yan xiao, makanan yan xiao-nya. Tapi itu juga ada makanan lain seperti di tempat lain. Dia katanya ada ciri khasnya makan ketupat Cap Gome. Oh, ada ketupat Seperti Kalimantan gitu ya, ada ketupat Cap Gome. Tapi itu juga nanti kembali lagi ke alkulturasi, kearifan lokal tempat itu. Jadi seperti Palembang itu makanan-makanan itu sekarang sudah disajikan seperti pempek-pempek sudah Ada disajikan, gitu ya. sudah ada. Jadi sudah kuliner udah bermain di situ. Tapi makanan inti seperti tadi kue keranjang juga ada, namanya kue keranjang seperti dodol. Kita ngomong kue keranjang sifatnya manis, lembut. Kalau kita makan itu melengket dengan harapan bahwa kita bisa menyatukan, mempererat, melengket kembali saudara-saudara kita yang lain atau kerabat-kerabat kita. Jadi intinya juga mempersatukan keluarga yang ada. Boleh katakan makna-makna itu dari makanan. Jadi makanan itu tentunya mempersatukan silaturahmi yang harus terus dijaga gitu ya. Betul. Mulai dari makanan yang lengket tadi, terus juga ada ketupat dan lain Ya sebagainya. ada makanan-makanan seperti makanan jeruk yang disajikan di depan ini juga punya simbol-simbol bagi Apa ini kita. simbolnya jeruk ini? Seperti ini yang dipasangkan ini jeruk-jeruk itu juga simbol rezeki. Dari bagian artinya ci kan bahasa Tionghoanya kan itu rezeki buat kita. Dengan harapan kita memasukin tahun 2022 harapan rezeki kita kan lebih banyak. Oke. Lebih banyak seperti pohon mehua yang dipasang di ornamen-ornamen ini semua punya makna. Itu. Jadi ada makna sendiri gitu Betul, ya. seperti Oke. apem ya. Apem kita tahu seperti bolu kokos ya. Iya. Apem itu salah satu juga makanan bagi orang-orang Tionghoa antara Imlek sampai penutup itu berharap apem itu sifatnya kemekar. Kita juga berharap bahwa rezeki kita tuh mekar sepanjang tahun 2022. Artinya semua makanan itu tuh mengandung filosofinya sendiri ya, Ko ya? Betul. Bagi orang-orang Tionghoa itu percaya seperti itu. Oke. Ya. Kemudian juga kan ada penanggalan-penanggalan nih khusus nih. Misalkan tahun kemarin apa nih, tikus apa? Iya, sio ya. Sio gitu. Saya sebutnya apa? Sio gitu. Tikus tanah. Nah, hari ini apa kok? Iya. Kalau tahun ini apa kok? Jadi tahun ini masuk macan air ya. Macan Menurut air? pakar Hong Shui itu masuk macan air. Jadi simbol-simbol itu adalah kita ngomong bahasanya adalah komando kekuasaan di tahun itu. Jadi kalau kemarin itu kerbau, tahun ini kekuasaannya sudah beralih ke macan. Jadi Sio itu yang berkuasa di tahun itu adalah macan air. Macan air. Nah, itu yang menentukan kelahiran juga, tanggal kelahiran atau seperti apa? Iya. Jadi Sio itulah yang menentukan kalau kita lahir di Sio macan ini berarti umurnya sudah 1 tahun walaupun dia baru 1 hari. Jadi kalau misalnya kemarin kebenaran ini Imlek kita tanggal 1 ya, 1 Februari.
Yang saya tahu pada saat 1 Februari kita lahir itu sebenarnya dia belum masuk dalam kategori sio macan. Kalau kita analogikan di pemerintah itu dia baru dapat SK-nya saja. Tapi memasukin sio macan itu adalah di tanggal 4 tadi. Dia baru tanggal 4 itu jam 4.51 itu dia baru masuk kategori benar-benar macan. Itu namanya kita ngomong licun. Oke kok. Kalau ini kita lihat di gambar ini makan apa ini kok? Nah, Ah, itu ini makan mie. Mie apa? Panjang umur kah? Itu mie panjang umur. Kalau kita ngomong itu mie panjang umur. Oke. Nah, cara makan mie panjang umur ini juga ada caranya, tidak boleh sembarangan menurut orang Tionghoa kan. Oh iya? Karena di balik itu ada Filosofinya. makna, filosofinya. Jadi kita tidak mau makan mie itu tuh pada saat kita makan sampai terputus. Kalau bisa ditelan. Oh, langsung. Betul, karena dalam Diseruput gitu. adegan mie itu kan kita tidak tahu itu mana yang panjang, mana yang pendek kan. Jadi sebisa mungkin kita makan sampai habis. Nah itu mungkin ada ikan ya. Ikan ya. Ada ikan, kita berharap tahun ini ada Nian Nian Yoi. Tahun ini Nian, kalau bahasa dialek itu Tionghoa ada Nian Nian Yoi. Jadi sepanjang tahun itu ada rezeki. Oke. Jadi semua ada simbol-simbolnya, itu mie. Ini tahun kapan? Tahun ini ya kok ya? Itu yang kita kalau tidak salah 4 tahun yang lalu ya. Oh, 3 tahun, 4 tahun oh yang iya lalu benar itu. sih, karena memang kalau tahun ini tidak seramai ini mungkin ya. Betul. Karena oke Joy. Karena kita menjaga itu gitu ya. Oke. Nah, ini itu pas acara Imlek. Pas perayaan Imlek tanggal 31 malam menjelang Imlek. Oh. Jadi di mana itu kalau kita ngomong ada reuni keluarga. Jadi saudara-saudara kita yang dari luar biasanya kalau Imlek itu semua saudara-saudara kita pulang ke rumah masing-masing, mudik lah kita berkumpul dengan saudara-saudara kita yang lebih tua. Di situ mereka ada malam introspeksi diri, saling memaafkan. Oke. Jadi selama 1 tahun mungkin mereka tidak bertemu, ada salah-salah, di malam itulah malam silaturahmi, saling memaafkan, saling bercerita pengalaman mereka di luar. Oke. Makan bersama dengan keluarga. Biasanya setelah itu ada ada pembagian angpau dari orang tua atau dari anak ke orang tuanya. Itu yang ditunggu-tunggu dibagi ampau ya kan. Kok bawa ampau nggak kesini kok? Hari ini masih boleh ya. Kalau setelah itu tidak boleh lagi. Oh, Ini setelah karena tanggal puncak 15 ini nggak boleh ya? rangkaian Ini Imleknya puncak masih ya? berjalan. Oke. Nah kalau dari segi pemerintah sendiri seperti apa memberikan istilahnya wawasan, kemudian juga memberikan perhatian terhadap tentunya umat-umat Tionghoa yang menjalankan ibadah mereka, Pak Wis? Kalau kita di pemerintah selalu mendukung mereka, ya, selalu mendukung dengan catatan kita memberikan himbauan, ya, dengan artinya kita memberikan himbauan kepada umat kita, artinya mereka tetap menyelenggarakan, ya, tapi ada pembatasan-pembatasan, ya, apalagi pada saat ini kan kita masih suasana pandemi, ya, masih suasana pandemi, artinya pada saat pelaksanaan itu tetap berjalan, ya, tetap berjalan. Jadi ada aturan-aturan dari pemerintah, seperti kita di Kementerian Agama itu Menteri Agama mengeluarkan satu himbauan, edaran keterkaitan dengan pelaksanaan termasuk Imlek dan Cap Gome ini. Cap Gome, iya. betul. Tapi sifatnya pemerintah itu mendukung, ya, mendukung. Apalagi kita di Palembang ini, ya, di Palembang kita memberikan kesempatan, ya, kita memberikan kesempatan kepada umat, tapi dengan catatan memang mereka mengikuti protokol kesehatan. Itu yang penting ya. Yang paling penting itu, karena kita berharap dalam keadaan sukacita, ya, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan bahagia, mereka juga harus ada seperti yang Pak Harun bilang, harus ada introspeksi. Ya kan, makanya di sini adalah introspeksi. Jadi mereka melaksanakan kegiatan ritual-ritual ini semuanya adalah introspeksi. Ya, untuk melakukan apa yang terbaik untuk mereka di saat ke depan. Saat ke depan. Maka kita pemerintah menganggap hal ini baik, ya, tapi dengan catatan memang harus mengikuti aturan protokol kesehatan. Oke, baik. Kemudian juga ini kan rata-rata Cap Gome ini diadakan di Pulau Kemarau, dan ini juga
kabarnya juga bahwasannya yang ikut perayaan Cap Gome di sana dari mancanegara, Singapura, ya kan, kemudian Vietnam, Malaysia dan lain sebagainya. Saya pengen tahu ini kira-kira kenapa kok. Cuma nanti dulu jawabnya gitu ya. Kita akan kembali jika mungkin pemirsa ada di rumah penasaran kenapa banyak sekali tentunya teman-teman umat-umat Tionghoa dari mancanegara ini hadir merayakan Cap Gome di Pulau Kemarau. Jadi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra. Masih juga dengan tema kita Cap Gome. Seperti baju yang saya pakai ini udah merah banget, semangatnya membara ini di Cap Gome ini ya. Dan kita juga masih bersama dengan dua narasumber, ada Ko Harun dan juga Pak Wis. Ko Harun ini sebagai tokoh agama Tionghoa. Kita akan berbicara tadi, sempat terputus kok. Iya. Ini kebanyakan teman-teman umat Tionghoa dari Malaysia, Singapura dan lain sebagainya berkumpul di Pulau Kemarau. Memangnya sebenarnya kenapa, Bo? Akhirnya mereka memutuskan untuk berkumpul di Pulau Kemarau ini, kenapa ceritanya? Ya, jadi seperti awal saya katakan tadi, perayaan Cap Gome itu dimanapun pasti ada, di belahan manapun ada orang Tionghoa itu pasti ini. Masing-masing daerah itu pasti punya keunikan. Keunikan di Palembang itu di Pulau Kemarau itu ada namanya di Pulau Kemarau, di satu pulau. Satu pulau delta kurang lebih mungkin kalau kita naik ketek dari 16 ilir kurang lebih setengah jam. Oke. Jadi dia berada Peramean tuh berada di Sungai Musi, di tengah-tengah Sungai Musi. Di situ ada satu tempat, bukan lagi seperti ada tempat ibadah. Di dalam satu tempat ibadah itu ada dua kebudayaan yang berbeda. Oke. Di situ adalah budaya Tionghoanya satu lagi, ada satu lagi yang keramat Siti Fatimah. Nah, ritual tahunan kita di situ adalah
kita memotong kurban kambing yang serba hitam di makam, bukan makam ya, kalau makam ada ini ya, satu gundukan keramat. Prasasti? Bukan, gundukan keramat ya, gundukan keramat yang dari proses awal cerita legenda Pulau Kemarau itu, di depan itu kita potong satu kambing di depan itu. Nah itu ritualnya. Kenapa di Pulau Kemarau? Sebenarnya tempat-tempat lain juga ada sih, ada. Di tempat ibadah yang lain juga sudah ada. Cuman di Pulau Kemarau ini mungkin dulu karena tempatnya tuh agak sedikit bagus. Biasanya perayaan dulu, setahu saya tuh perayaan dulu tuh cuman sebatas oleh keluarga pengurus. Karena dulu tempat itu sangat jauh, mau datang ke sana juga mungkin naik ketek ya. Iya. Naik ketek jauh dari Sungai Musi, jalan darat mungkin juga sudah rusak, tidak sebagus sekarang. Jadi orang ke sana juga harus naik ketek. Kalau naik ketek sendirian mungkin kan agak takut. Biasanya diajaklah keluarga dulu, keluarga yang terdekat, anak, istri lah dibawa ke situ. Kalau misalnya di situ ada pengurusnya banyak, berarti kalau keluarganya ikut kan rame. Banyak juga ya. Nah, dari tahun ke tahun, kemudian tahun berikutnya ngajak lagi orang-orang lain sampai ke sana. Dan acara itu juga kalau sudah sampai di sana kan tidak mungkin langsung pulang. Biasanya mereka santai di tengah Sungai gitu Musi ya. kan. Semilir angin Sungai Musi buat mereka kan lebih santai di situ. Nah, sampai sorenya atau sampai besoknya mereka baru pulang. Nah, mungkin itu cerita-cerita dari awal sampai sekarang itu kita bisa lihat. Apalagi sekarang Cap Gome itu di Pulau Kemarau itu sekarang sudah berkembang dengan pesat. Panitia sudah menyiapkan tongkang gratis yang bisa terhubung antara darat ke darat. Kemudian dari 16 ilir ada tongkang-tongkang gratis yang sponsor dari para donatur. Itu semua free, mereka boleh. Jadi dari situlah karena gratis banyak orang yang datang untuk ibadah. Sampailah mereka ke ini ya, Kok ya. Itu kita bisa lihat itu. Oke, ini Nah, tongkangnya itu tongkang gratis yang panitia buatkan terhubung dari dermaga Bogasari dulu, Bogasari sampai ke Pulau Pusri Kemarau. ini ya, Kok ya. Pusri di depannya. Depan Pusri ya. Iya. Oke. Itu dulu ada gudang beras. Sekarang udah Bogasari. Dan sekarang juga sudah punya PT GUI. Ada kita gunakan fasilitas, kita pinjam tempat dia, kita hubungkan. Panjang tongkang itu kurang lebih 30 meter. 30 meter. 30 meter, lebar 9 meter. Jadi setiap perayaan Cap Gome itu pasti ada yang kayak gitu di situ ya? Cuman sayangnya 2 tahun terakhir ini tidak kita lakukan karena masalah pandemi COVID. Karena kita juga mematuhi himbauan pemerintah untuk jangan sampai ada kerumunan. Betul. Karena kita tahu kalau Pulau Kemarau rame kan manusia bisa puluhan ribu. Bisa puluhan ribu. Jadi klaster itu sangat berbahaya. Jadi kita menjaga jarak. Keramaiannya kita tidak adakan, tapi ritualnya tetap jalan. Nah, ritualnya itu yang seperti potong kambing itu dilakukan oleh para pengurus saja. Aku pengen tahu nih, Kok kira-kira ritualnya ini sendiri seperti apa sih prosesnya, tahap pertama ngapain dan lain sebagainya ini, Kok? Jadi kalau dilihat dari runutan, kalau memang dari berpatokan dengan pemasangan jembatan biasanya 3 Minha. Jadi tanggal 10 Tionghoa. Itu kita sudah mulai ada pemasangan tongkang, tapi tahun ini tidak ada. Tidak ada. Nah, sembayangnya ritualnya adalah hari ke-12. Hari ke-12 ya? Nah ini, hari ke-12 kita ada rangkaian upacara untuk mengundang dewa-dewa. Mengundang, ya namanya juga ada satu keramaian, biasanya ada pesta, kita biasanya kalau ada undang tamu. Jadi yang kita undang ada dewa-dewa supaya datang ke tempat ini untuk meramaikan itu ada upacara. Nah, kita ada biksu yang memimpin upacara itu. Termasuk kita juga punya ritual ke dermaga. Sembahyang dermaga supaya orang datang ke situ tuh aman. Karena kita naiknya kan naik kapal. Betul. Jadi semua kita berharap tidak ada kejadian yang tidak kita harapkan untuk datang ke Pulau Kemarau. Mereka pulang pergi aman. Selamat gitu ya. Betul, itu yang kita harapkan. Nah, ini ada ritual-ritual memang yang kita wajib harus lakukan oleh para pengurus. Dengan dibantu oleh para locu. Locu itu apa? Jadi locu ini adalah perwakilan dari umat. Jadi mereka ditunjuk oleh dewa melalui Ciamsi. Diminta siapa yang ditunjuk tahun itu. Jadi setiap tahun itu berganti.
Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah tentunya yang ingin bergabung bersama kami persilakan juga di line interaktif kami di 0813 798 10716 untuk seputar tema yang kami angkat tentang Cap Gome atau juga perayaan Cap Gome bagi umat Tionghoa. Baik, tadi sempat terputus kok. Seperti apa kok lanjutin? Nah, kemudian Pulau Kemarau tuh ramai lagi setelah kita ada pagoda. Oke. Jadi pagoda tuh waktu kita peletakan batu pertama kalau tidak salah 2005, selesainya 2008. Oke. Itulah sekarang jadi ikon yang dijual oleh pemerintah sebagai salah satu ikon destinasi di Sumatera Selatan. Nah, itu dijual oleh pemerintah untuk menarik turis-turis itu. Wisatawan dari luar negeri yang seperti disampaikan ada dari Singapura, dari Thailand, mereka datang. Karena pagoda itu tidak semua tempat ada di Indonesia ini. Kan cuma ada 2 setahu saya. Satu di Semarang, kemudian satu di Palembang. Dan pagoda itu memang satu gaya tarik tersendiri bagi wisatawan yang dari luar. Karena memang dia pengen lihat juga pagoda-pagoda kita tuh arsitekturnya berbeda dengan yang di asananya. Karena kita juga ada kombinasi kearifan lokal. Jurai-jurainya. Nah, itu ada pagoda 9 lantai dengan ketinggian 46 meter. Ada makna tersendiri kok untuk pagoda-pagoda itu? Sebenarnya kalau mau dikaitkan ke ini pasti ada maknanya. Tapi karena sekarang pagoda itu kita gunakan sebagai salah satu penghias saja. Icon gitu ya? Icon. Sebenarnya kalau di 3 lantai terakhir tuh biasanya ada altar Dewa-Dewi. Altar Dewa-Dewi. Jadi menurut cerita pagoda itu ada tempat persinggahan para dewa-dewi. Jadi kalau mereka ada pagoda biasanya mereka singgah, berkumpul, itu menurut cerita ya. Oke, baik. Menurut Kemudian cerita. Pak Wis ini seperti apa? Melihat tentunya Pulau Kemarau menjadi salah satu ikonik untuk wisata di Sumatera Selatan, kemudian juga bagi umat Tionghoa. Untuk masalah perekonomiannya seperti apa Anda melihat ini? Kalau saya melihat di sana itu sangat produktif ya. Karena apa? Dari kelas yang kecil, orang berjualan, sampai kelas yang besar. Ya, artinya di situ berputar. Ya, berputar. Saya mendengar bahwasannya di tempat itu semua kebutuhan itu habis. Oh, gitu ya. Ada Laris yang ya kok ya jualan di situ ya? Laris betul. Ada yang mungkin jual Indomie habis, ya kan? Jual aqua, pokoknya semuanya itu luar biasa, luar biasa, habis semuanya. Jadi kalau saya perhatikan berarti apa? Ekonomi di situ berjalan. Berjalan, betul. Ya, berjalan. Jadi memang ditunggu-tunggu, ya, ditunggu-tunggu sekali. Kayaknya tahun depan saya mau jualan juga lah kok di sini. Jadi itu kita lihat. Nah ini rame ya tentunya. Rame sekali. Jadi manusia itu layar kaca pemirsa. Mereka mengalir karena batasan jam kita tidak ada jam yang pas ya, tidak ada jam tepat jam berapa kan. Jadi mereka boleh datang sebelumnya. Jadi mereka mengalir, kalau kita hitung-hitung aja kalau misalnya dulu ada tongkang, satu tongkang dia bawa 200 orang, ada 20 tongkang berarti udah 4.000 orang. Satu hari dia bisa berapa sip? Kita bisa hitung jumlah umat yang datang ke sana untuk beribadah. Dan juga secara tidak langsung dengan tongkang dari 16 ilir itu menggalakkan juga objek wisata air. Iya betul. Di situ. Jadi memang semua sektor seperti Pak Pembimas tadi katakan itu semua bermain di situ. Di situ juga karena di mana ada keramaian pasti ada orang yang berjualan untuk mencari rezeki. Nah ada kaki limanya di situ, ada yang jual-jual di situ. Jadi sangat ramai sekali lah. Cuman sayang 2 tahun ini. Ya kita harus bersabar dulu seperti itu ya. Sayang sekali padahal banyak orang yang sudah pengen rindu dengan acara-acara seperti itu. Betul sih, karena memang itu menjadi salah satu acara bagi umat Tionghoa, kemudian juga untuk perekonomiannya juga, untuk masyarakat sekitar, dan juga untuk Sumatera Selatan juga sangat terkenal sekali tentunya Pulau Kemarau dengan berbagai macam cerita, legenda, dan lain sebagainya. Dan itu menambah PAD pemerintah loh, semua hotel penuh. Jadi semua hotel, semua restoran-restoran pada saat Cap Gome itu semua penuh. Untuk tahun ini seperti apa kok? Apakah memang kita menjalankan ritual saja? Apakah memang ada yang datang? Ya, jadi sama seperti tahun kemarin perayaan tidak ada, ritual tetap jalan. Jadi panitia punya tanggung jawab untuk menjalankan ritual itu. Kalau tidak ya kita juga ada rasa gimana ya namanya situ ada keramat, ada dewa-dewi. Apalagi Cap Gome itu rangkaian penutup. Jadi penuh dengan religi. Jadi itu sembayang penutup lah kalau kita ngomong itu sembayang penutup di akhir tahun itu. Di perayaan musim semi itu. Jadi itu
perayaan Imlek itu rangkaian penutupnya. Oke. 15 Kemudian hari. Pak Wis, seperti apa Anda melihat tentunya perayaan Cap Gome kemudian juga Imlek yang merupakan Cap Gome merupakan penutup dari Imlek tersebut. Kira-kira seperti apa sih ini Buddha memandang agama Buddha maksud saya memandang hal ini seperti itu? Sebenarnya kalau diberitahukan bahwasanya kalau Cap Gome ini kan semua agama, ya, dan terkhusus adalah Tionghoa, ya, Tionghoa. Jadi semua agama, ya, termasuk ada yang Muslim Tionghoa, Kristen, Katolik, ya, mereka melakukan. Dan saya melihat aspeknya di sini adalah aspek silaturahmi, ya. Jadi dari tanggal, menurut Pak Harun tadi, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 itu waktunya mereka bersilaturahmi. Oke. Ya, jadi disitulah kesempatannya, disitulah kesempatan. Dan uniknya, ya, berdasarkan filosofi yang disampaikan Pak Harun, setelah tanggal tanggal 15 sampai udah tanggal 16 sudah tidak ada lagi silaturahmi. Silaturahmi. Khususnya di Imleknya sudah tidak ada. Oke. Nah, Berarti jadi itu hari ini terakhir ngasih ampau terakhir dan lain. Nah, ini Ko Harun kita sepertinya harus ngasih ampau juga kita ya kan yang ada di sini. Berarti setelah itu nggak ada lagi ya. Benar. Dan saya kadang setuju juga, ya. Seperti kita itu diberikan ampau. Ya, diberikan ampau. Dan memang terkadang yang kita lihat dan kebanyakan tokoh-tokoh kita itu memberi, dia bukan nilai uangnya, ya, tapi nilai simbolisnya. Dan silaturahminya juga. Oke, menarik sekali tentunya. Jadi kalau mungkin kayak anak-anak mungkin ya memang setiap pergi kemana-mana ya itu yang memang yang dicari. Ya, tapi kan? Sebenarnya lebih dari itu maknanya. Benar. Dan kita sebenarnya orang dewasa pun kalau diberikan ampau itu yang saya tahu dari kawan-kawan merupakan satu wujud mereka itu memberikan satu restu. Ini loh berkah untuk kamu, ini loh rezeki untuk kamu. Jadi bukan nilai di dalamnya itu, tapi warna merahnya itu. Oke, Ya, dan kita juga akan membahas juga simbolis-simbolis lainnya, tentunya seperti apa yang ada di pagoda, kemudian juga makanan lain-lainnya yang tentunya mempunyai simbolis sendiri di dalam agama Tionghoa dan juga mempunyai arti yang sangat mendalam. Dan juga untuk pemirsa di rumah yang sangat penasaran seperti apa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Masih bersama saya Dika Saputra. Untuk Anda tentu yang ingin bergabung dalam tema kami kali ini Cap Gome, kami persilakan tentunya di 0813 9871 0716 untuk tentunya berbicara dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Ada Ko Harun, kemudian juga ada Pak Wis. Baik, kita berbicara kembali nih. Tadi sempat terputus masalah perangpauan. Nah, mungkin Ko Harun bisa menjelaskan ini kira-kira untuk seperti apa sih sejarah singkatnya angpau ini sampai dengan saat ini terus turun-temurun, kemudian sangat digemari baik anak-anak maupun orang dewasa untuk saat ini seperti apa, Ko Harun? Sebenarnya angpau itu dulu kalau menurut cerita, sebenarnya itu lebih ditujukan kepada anak-anak bayi-bayi. Kenapa Jadi itu? kertas merah itu ditaruhkan di tempat tidur si anak itu, tujuannya ada untuk yaksui kalau kita ngomong. Jadi supaya anak itu, kalau dulu anak-anak masih kecil itu rentan dengan gangguan. Oke. Rentan dengan gangguan makhluk-makhluk yang inilah. Jadi anak tuh kadang-kadang tidurnya juga tidak nyenyak, mereka ada ini. Makanya ada kertas merah yang tuh ditaruh di bantal dia. Kenapa kertas merah? Kembali lagi ke Imlek tadi. Karena dulu kalau Imlek itu ada gangguan, itu namanya kita ngomong nien, kuonen, nien satu makhluk yang suka mengganggu perkampungan, satu perkampungan atau perkampungan yang lain, di mana dia suka memangsa atau mengambil binatang-binatang ternak dari warga situ. Jadi mereka sangat ini, bahkan bayi-bayi itu juga diganggu. Nah, kebenaran pada satu itu ada satu kain merah, kertas merah yang tidak disengaja di situ. Rupanya Nien itu lihat kertas merah itu dia lari. Takut. Ditambah lagi dengan petasan-petasan tadi yang kita main mercon-mercon yang pada saat itu kan memang sangat dominan sekali. Nah, jadi Niennya lari. Makanya disebut Kuonien, melewati masa rentan Niennya itu. Nah, di satu sisi juga ada juga orang memberi angpau dalam bentuk gula-gula. Kalau dulu anak-anak itu dikasih gula-gula. Gula-gula itu tujuan apa? Supaya anak itu bisa, itu tadi salah satunya untuk menghindarin hal-hal yang tidak diingin. Tapi dulu kalau dikasih gula-gula, berapa banyak gula-gula anak tuh yang kesehatannya akan menjadi ini juga ya. Giginya rusak, kesehatan juga terganggu. Akhirnya orang bijak dulu gula-gula itu diganti dengan uang. Dimasuk ke dalam amplop merah dengan harapan uang itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain. Kebutuhan yang lain. Nah, cikal bakal itulah sampai sekarang. Tapi sebenarnya filosofinya sebenarnya bukan itu juga. Apa tuh? Pemberian angpau itu posisi tangan kita di mana? Tangan kanan, bukan? Tangan kanan, tapi posisinya kita di atas. Di atas. Memberi angpau, yang menerima di bawah. Di bawah. Berarti kita transfer rezeki. Antara yang si pemberi sama yang si penerima. Jadi itu dikasihkan kepada orang-orang yang memang dia membutuhkan. Kita yang kelebihan, kita membagi rezeki kepada orang yang menerima. Ditujukan kepada siapa yang boleh menerima angpau ini? Tentunya ada juga kriteria. Siapa aja tuh kok? Orang yang belum menikah, anak-anak. Ya, atau kita kepada orang tua kita. Jadi kalau saudara kita, misalnya kakak kita atau dia belum menikah, dia wajib dia terima angpau itu. Tapi setelah dia menikah, dia tidak boleh lagi. Dia menerima juga angpau. harus, karena dianggap dia sudah mapan. Giliran sekarang tangannya di atas. Dia harus memberi yang ke bawah. Jadi transfer rezeki, transfer hoki kepada orang yang ini. Nah, jadi jangan dinilai dengan isi angpaunya. Apa yang kita kasih angpau itu kepada orang yang menerima? Apa tuh? Pasti ada ucapan. Doa ya. Ada doa kan? Doa. Nah, semoga kau cepat besar. Nah, semoga cepat kaya, punya rezeki, dapat inilah. Ada doa. Walaupun kelihatan tidak masuk akal, tapi doa yang keluar dari mulut itu adalah harapan dari si penerima. Berarti memang ada filosofinya sendiri, nggak asal angpau gitu ya. Tapi sekarang orang sudah lihat isinya, angpaunya katanya angpaunya diambil aja, saya ambil isinya, jadi sudah pembiasan. Sebenarnya itu bukan. Jadi udah nggak takut sama makhluk halusnya ya, malah takut kalau angpaunya nggak ada isi. Jadi intinya adalah kita transfer hoki. Jadi misalnya host menerima angpau dari saya, kebenaran bujang, wajib. Tapi kalau sudah menikah nggak bisa lagi. Jangan lagi minta, Pak kasih dong saya angpau. Berarti Bapak mengharapkan rezeki kita di tahun itu tuh dibawa terus. Itu kan doa Bapak.
Nah, sudah nggak jadilah kok angpau kalau kayak gitu kok. itu makna di balik itu ya. iya, Makna di balik itu. Jadi sebenarnya tuh ada makna spesifik yang kita harapkan bahwa blessing yang si pemberi itu akan bisa langsung diterima orang itu sepanjang tahun. Oke. Itu harapan. Oke, harapan kita seperti Ya, itu. harapan positif pasti ada. Nah, jadi yang menerima juga terima kasih, amin, mungkin sebutan dia kan, sambil ucapin xie-xie. Xie-xie itu apa kok? Terima kasih. Terima kasih ya, Kok ya. Ucap dengan ini, kan Oke. begitu ya di kanan ini. Biasanya kalau di daerah-daerah yang masih kuat tradisinya, dia harus jongkok loh menerima angpau itu. Tidak boleh seperti sekarang. Sekarang Dia harus jongkok, antri gitu. Jadi orang tua yang memberi dia jongkok. Jadi sambil mencium kaki orang Kayak tuanya. sungkem gitu ya? Iya, kayak sungkem persis. Jadi dia sujud di kaki ininya, ucapin terima kasih kepada orang yang lebih tua. Oke. Sebenarnya itu. Tapi sekarang udah tidak ini lagi. Karena mungkin ada dua sebab. Satu ketidaktahuan. Satu mungkin mereka anggap terlalu reseh mungkin ya. Jadi itu terlalu kita formal juga terlalu gitu formal ya. mungkin bagi mereka sebagai aduh rasanya udah ini ya, udah nyaman. Nggak kurang nyaman gitu Tapi ya. sebenarnya itulah yang uniknya. Harusnya itu yang dijalankan. Oke. Kalau dari Pak Wis sendiri seperti apa Pak? Ini memandang tentunya pembagian angpau, kemudian juga macam-macam budaya yang dilakukan oleh umat Tionghoa ini Pak. Kita memang melihat selalu dari aspek apa? Filosofinya ya. Ya. Lihat dari filosofi. Memang kebetulan kita di pemerintah, memang saya yang mengurus umat Buddha dan memang sebagian besar mayoritas yang saya bina itu adalah umat Buddha Tionghoa. Jadi secara tidak langsung kebudayaan Tionghoa saya pelajari. Ya, saya pelajari dan kalau saya tidak tahu, saya bertanya. Saya bertanya, ini maksudnya apa? Ya, ini bagaimana? Nah, jadi benar yang dibilang Pak Harun. Jadi di kita melihat bahwasannya apa? Pada saat memberi ampau, ya kan? Memberi ampau memang rata-rata memang yang menerima itu di bawah. Oh, gitu ya. Ya. Nggak mungkin di atas ya? Iya, nggak mungkin dia. Jadi dari aspek yang lain pun, dari aspek yang agama pun, kita menganggap bahwasannya apa? Memberi itu lebih mulia Daripada meminta. daripada menerima. Oke. Atau meminta gitu ya. Nah kemudian di aspek agamanya juga semakin banyak memberi, ya, itu rezekinya juga banyak. Dan yang paling saya setuju dengan Pak Harun tadi, bukan nilai uang di dalam, tapi tersirat ada doa di sana. Ya, ini uang, ini ampau, semoga kamu menjadi anak yang hebat. Menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang kaya, menjadi pengusaha. Jadi doa-doa yang tersembunyi itu yang disampaikan kepada yang menerima. Oke. Nah, ya namanya kalau orang tua, ya kan? Orang tua atau orang yang lebih tua itu menyampaikan pesan, itu pasti akan terjadi kenyataan. Betul. Ya, memang pada hari ini terjadi penggeseran. Penggeseran, karena sekarang bukan lagi doa yang diharapkan, tapi angpau yang lebih besar Nilainya, gitu ya. Benar. Apalagi Memang perlu ya. angpau dikirim melalui transfer rekening. Nah, iya. Jadi angpaunya nggak ada lagi. Nggak lagi merah nggak ada kok. lagi. Iya, Gitu. sekarang bukti transfer. Nah, itu. Tapi itu juga sebenarnya kalau saya bilang itu juga tidak ini. Di mana silaturahmi mereka tidak pulang lagi. Betul. Pulangnya itu adalah silaturahmi tadi, sungkem, minta maaf kepada orang tua kan. Itu sebenarnya. Jadi kalau selalu bisa transfer rekening, mereka tiap tahun tidak akan pulang. Betul. Tidak ada lagi namanya reuni keluarga. Betul. Tidak ada lagi namanya introspeksi. Iya. Sesama, saling memaafkan tidak. Jadi keluarga itu akan semakin jauh. Iya, benar. Padahal sebenarnya yang diangkat dari angpau ini adalah cara memberi, kemudian juga cara menerima dan cara berdoanya seperti itu ya. Pak. Contoh tadi Esensinya ada betul, gitu ya. Pak, ya. contoh sungkem tadi selalu orang tua akan Memegang, ya, mengelus menyentuh, ya. kepala anak Ngelus, tersebut kan. iya. Biasanya kan ada supaya kamu cepat pintar ini kalau yang belum keluar mudah-mudahan tahun depan kamu sudah dapat jodoh. Selalu ada elusan di kepala itu biasanya ada. Kalau kita lihat sungkem-sungkem itu. Oke. Nah, jadi
sebenarnya makna-makna tersembunyi di balik itu ada, tapi bagi yang tidak ini mereka abaikan. Itu tadi, ayo transfer aja ya, ini Angpaunya ya. transfer angpaunya ya. Itu pergeseran budaya. Kemudian juga ini ada juga kok, ini kan kalau kita berbicara tentang Cap Gome tentunya perayaannya banyak sekali. Salah satu yang ikonik adalah barongsai. Nah ini bisa nggak diceritakan seperti apa kok? Ya, barongsai sebenarnya itu penyemarak dari rangkaian kegiatan ini supaya kelihatan acara itu semakin meriah. Tapi filosofi barongsai itu juga kuat sekali. Ada filosofinya juga kok? Ada barongsai itu adalah mengusir hawa negatif yang ada di sekitar itu. Jadi dengan gemulainya singa Ini itu ya? dengan pukulan tambur-tambur itu. Oh ini singa kok, bukan Itu singa, barong, jadi sejenis singa. Oke. Dia barongsai, dia mainkan itu ada tambur-tambur itu, dia akan mengusir hawa negatif di tempat itu. Oke. Barongsai dimainkan di tempat-tempat yang sakral. Upacara-upacara tertentu tidak boleh main di sembarangan. Misalnya peresmian, pesta, perkawinan. Hal-hal yang positif barongsai dimainkan. Oke. Ada membangkitkan aura positif, negatif lari, positif datang. Oke. Itu harapan-harapan itu. Di mall ya Di kok ya? mall itu atraksi barongsai. Itu. Oh, Tapi punya sekarang makna sendiri ya kok ya, tapi sekarang barongsai juga sudah mulai bergeser ya, sudah mulai bukan lagi sebagai ada makna ritualnya, tapi sudah sebagai barang-barang atraksi seperti tari-tarian. Sudah difestivalkan. Iya betul, ada festivalnya sendiri, Ya, perlombaannya. tapi itu tidak ada lagi unsur ritualnya. Emang murni Murni perlombaan dia aja perlombaan, sudah jadi kategori olahraga. Itu. Nah kalau untuk sembahyang tebu ini saya pernah dengar sembahyang tebu ini maksudnya apa kok? Ya. Apa memang ada tebunya di situ atau seperti apa kok? Jadi sembahyang tebu itu adalah rangkaian Imlek di hari ke-9. Jadi Imlek ini rangkaian menjelang Imlek itu syarat dengan religi. Dari 1 minggu sebelum Imlek, kemudian 1 hari sebelum Imlek ada sembahyang leluhur, kemudian masuk di Imleknya, ajang silaturahmi, memasuki hari keempat itu adalah dewa rezeki turun. Dewa rezeki itu memberi rezeki kepada kita sesuai apa yang kita lakukan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita malas membagi, kita mau berharap tahun ini banyak rezeki ya. Agak susah mungkin ya, agak ya? sedikit inilah tidak relevan lah. Kita berharap banyak tapi kemarin kita pelit. Gitu. Kemudian rangkaian ke-9 sembahyang tebu. Sembahyang tebu ini adalah sebenarnya sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ulang Tikong. Kalau orang Tionghoa, orang Hokkien bilang Tikong. Di saat itulah orang Tionghoa memujakan puji syukur kepada ini ya kok. Sembahyang tebu. Bukan ini rangkaian ke ini. Mungkin kalau di rumah ada rangkaian tebu. Itu ada tebu juga di tongkangnya ya. Biasanya itu di rumah atau di kelenteng-kelenteng. Kalau itu di ininya di kapal. Nah, sembahyang tebu itu biasanya sembahyang kepada altar Tuhan Yang Maha Esa. Ada sepasang tebu yang ditaruh di meja. Sepasang tebu yang diambil dari ujung akar sampai ke ujung. Oh, akarnya nggak boleh dipotong. Ya, ada simbol akar lah dari tanah sampai ke ujung. Iya. Nah, jadi itu juga sudah ada filosofi sama dengan bambu. Dari bawah, kemudian dia berruas-ruas sampai ke ujung. Kehidupan kita tuh dari bawah tuh berruas-ruas tuh, penuh dengan gejolak, penuh dengan rintangan untuk mencapai ke puncak tertinggi. Di sini halangan kita menjalani hidup kita tuh sampai ke atas. Sampai ke atas kan tebunya banyak, baru kita berhasil keluarlah bunganya, keluarlah daunnya. Sama seperti bambu kan berruas-ruas hidup kita. Nah, tebu itu sendiri punya cerita yang memang benar. Kenapa orang Tionghoa itu sebenarnya itu maknanya adalah hari rayanya orang Tionghoa yang sukunya Hokkien. Orang suku. Jadi kembali ke flashback dulu kenapa tebu dijadikan sebagai salah satu simbol untuk sembahyang kepada Tuhan. Kalau ini kalau ini apa kok? Itu lampion. Lampion ya kok. Ya, itu lampion. Ini sembahyang juga kok. Itu sembahyang biasa, mungkin itu sembahyang menjelang Imlek, itu rangkaian itu tradisinya beda-beda. Nah, itu yang dari budaya. Dari budaya.
Beda karena memang masing-masing agama kan berbeda cara Iya, ibadahnya, iya. tapi esensinya adalah doa puji syukur. Oke. Lanjut kok yang Nah. tadi sembahyang tebu tadi kok. Jadi tebu itu diambil sebagai makna, sebagai ucapan terima kasih sebenarnya. Karena pada saat itu dulu orang Hokkien itu adalah provinsi terakhir yang dijajah oleh suku Mongol. Jadi semua provinsi sudah habis dibabat, ada satu tempat yang belum dia masukin, ialah di Fujian. Masuk, pada saat itu penyerangan itu memang ada perlawanan dari warga itu, tapi mereka kalah, kemudian mereka lari ke satu tempat yang kebenaran perkebunan tebu. Mereka lari ke perkebunan tebu, kemudian mereka masuk, kemudian ditutup oleh tebu. Jadi dari luar tidak kelihatan bahwa ada orang-orang Fujian yang di dalam itu mereka tidak kelihatan. Jadi dianggap oleh orang Mongol ini sudah habis semua. Mereka pergi sampai hari ke-9. Sampai hari 9 mereka keluar dari persembunyian itu. Mereka mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa mereka selamat dari pembantaian pada saat itu. Nah itulah tebu itu diambil sebagai simbol penyelamat dari orang Hokkien. Dan disitulah dianggap sebagai hari rayanya orang Hokkien. Orang Hokkien. Suku Hokkien. Suku Hokkien ya. Iya. Oke, berarti memang ada filosofi tersendiri gitu ya, Ko, ya. Betul. Kalau untuk kemudian dari segi yang lainnya nih kok, ini kan ada kalau kita tadi sudah bahas makanan, kemudian juga saatnya kita bahas baju yang kita pakai nih kok. Ini kan ada pernak-pernik sendiri kan, ada gambar naga dan lain sebagainya. Apakah memang punya maksud sendiri atau seperti apa kok? Biasanya kalau baju-baju Cheongsam itu simbol itu selalu ada naga ya, naga atau burung finik. Tapi sekarang sudah variasi dari ini. Kerahnya juga kita sekarang kan pasti ada yang seperti ini, tapi ada juga model-model begini, kancing. Punya Pak Awis nih, oke juga ini Pak ya. Iya. Ya seperti saya kan lebih banyak simbol naga. Yang dipakai oleh Pak Ika juga naga. Naga ini ya. Kita tahu naga adalah salah satu binatang dari 12 sio itu yang memang tidak ada secara nyata. Pernah lihat naga? Gak ada. Gak ada kan? Tapi di Siu ada ya kok ya? Iya. Sekarang dalam bentuk fisiknya sendiri apakah kita pernah melihat naga? Nggak pernah kok. Nggak pernah kan? Jadi naga itu adalah kombinasi dari segala binatang yang ada di situ. Jadi dulu ada salah satu cerita bahwa semua kerajaan-kerajaan itu dia punya panji-panjinya, punya bendera-benderanya. Jadi punya bendera kerajaan ini, dia punya bendera dengan lambang ini. Ada satu kaisar, ada satu kerajaan dia tidak punya simbol. Makanya dipanggillah para cendekiawan dia, bagaimana aku akan menciptakan satu simbol buat panji saya. Makanya mereka ngomong, Pak, kalau gitu kita kombinasikan ada cakar, diambillah cakar elang, tanduk diambil tanduk rusa, sisik diambil dari sisik ikan, badan diambil dari badan ular, kemudian dikombinasi jadi namanya naga. Dragon gitu. Nah itulah simbol dan disetujui naga itu. Naga itu lambang kewibawaan, lambang kekuatan. Jadi dia ada itu adalah di lambang binatang suci, adanya tuh di langit atau di bawah tanah yang kita tidak ini. Maka kalau kita bisa melihat naga itu satu laki buat kita, keberuntungan bagi kita. Karena dia ada di alam-alam suci, tunggangan para suci, para bodhisatwa. Nah, merah yang kita pakai itu, kalau cuma Dika pakai merah, gimana perasaan hatinya? Semangat. Semangat kan? Semangat merah. Semangat kan? Nah itu. Semangat, kalau kita semangat, kita mau cari rezeki kan lebih enak, energik. Kalau biru, Pak Awis ini biru nih. Itu sudah kombinasi. Oh, kombinasi. Karena kan kalau semua orang namanya ini, nah itu setiap kali ada ini pasti ada bisnis yang bermain. Oke. Mungkin karena warna emasnya itu tapi ya. tetap ada emasnya yang bermain. Kuningnya tetap Simbol ada. emas. Simbol kuningnya itu melambangkan kewibawaan. Tapi emang mayoritas adalah merah ya kok ya? Merah, laki, keberuntungan, kesenangan, kegembiraan, keceriaan. Saya terlihat tampan ini di kamera pakai baju warna merah ini kok. Ya kan? Semakin energik Semakin energi semakin muda. Iya. Nah kalau untuk kita juga bahas masalah simbol-simbol pewarnaan yang ada di baju-baju atau juga baju-baju dari Tionghoa ini seperti apa kok? Selain merah, kemudian kuning juga. Biasa dominan itu adalah merah sama kuning lah. Merah kuning ya? Kombinasi merah kuning. Itu kalaupun dipakai pada hari-hari besar ya, seperti Imlek. Ya kalau hari-hari biasanya ya mungkin mereka sudah berganti. Biasa kalau hari-hari
itu tadi yang penting. Hari-hari keagamaan penting biasanya merah. Kita lihat orang sembahyang biasanya mereka lebih cenderung pakai baju merah. Merah. Ya, lemak pula kok kalau merah kalau kok setiap Senin sampai Minggu merah. Jadi saat-saat ini aja. Tapi sekarang juga banyak orang sudah pakai merah kalau untuk pernikahan misalnya kan lambang kegembiraan lah. Oke. Tapi baju merah bagi orang Tionghoa tabu dipakai untuk orang yang berduka. Oke. Jadi simbol gembira tidak cocok pada saat orang yang berduka. Jadi nanti ada mispersepsi bahwa kita seolah-olah senang. Kita senang keluarganya berduka seperti Makanya kita harus bijak untuk menentukan warna ini di mana kita memposisikan diri. Oke, baik. Kalau untuk tahun ini kok, tahun macan air ini seperti apa kok? Ini peluang kemudian keadaan macan sio. Itu sebenarnya mesti ditanya kepada ahli Hong Shui. Tapi gini, menurut para pakar Hong Shui ya bukan saya ya, saya cuman ini aja. Kadang-kadang karakteristik tahun itu bisa dilihat dari sio itu. Kalau dulu kita lihat kerbau, karakteristik kerbau itu gimana sih? Kerbau itu kan pekerja keras. Oke. Kita bisa ngalamin tahun kemarin kan memang kita juga bekerja keras, babak belur kan, diterpa pandemi kan. Macan, kombinasi air, macan lambang kekuatan. Jadi mungkin kalau saya melihat itu ada secerca harapan untuk tahun ini Pak. Ditambah lagi dengan simbol air. Air kan tenang, mengalir. Jadi kalau kita dapat air simbol bijaksana. Dapat rezeki kalau kita bisa bijaksana mengelola duit itu. Penghasilan itu mudah-mudahan kita bisa survive. Tapi kadang-kadang kalau tidak bijaksana air itu kan bisa jadi bah. Ya, bisa jadi menyerang kembali. Menyerang kembali kalau kita ada ini tadi kita sudah dapat sesuatu tapi kita tidak bisa memanajemen keuangan itu ya akhirnya habis juga. Kalau kita lihat dari karakteristik ya, tapi nanti mungkin bisa para ahli Hong Shui itu lebih Pengalaman ya. lebih pengalaman mereka lebih tahu. Kalau untuk Pak Wis sendiri harapannya tentunya untuk umat Tionghoa ini seperti apa Pak? Ya kita berharap umat Tionghoa itu memang eksis ya dalam melakukan aktivitas-aktivitas. Karena kita juga merasakan ya, kita juga merasakan selama di tahun 2000 masa-masa pandemi itu ya, umat Tionghoa juga mengalami banyak kesulitan. Ya, yang kita kan tahu dan kita kenal kalau identiknya Tionghoa itu adalah berdagang. Iya, betul. Ya, jadi dengan kondisi masa pandemi secara otomatis itu mempengaruhi. Ya kan perekonomian juga bermasalah pada saat itu. Ya, bermasalah. Nah, kita berharap di tahun macan ya, memang seperti apa yang dibilang Pak Harun ya. Air yang melambangkan ketenangan, kesejukan, kedamaian, juga membuat keberuntungan ya. Itu kita harapkan. Ya, kita harapkan. Kemudian simbolnya apa? Simbolnya macan tadi ya. Macan berarti mengambangkan kekuatan. Ya. Kita berharap pada saat masa sekarang yang dari 2020, 2021 kita itu tidak gagah, maka dengan macan ini kita harus gagah. Bangkit kembali, kuat kembali. Jadi setiap yang mungkin masalah-masalah yang kita hadapi, kita harus mencari solusinya. Mencari solusi. Sehingga apa? Simbol ini ya menjadi introspeksi. Simbol ini bisa menjadi kekuatan. Ya. Nah, sebaliknya tadi Pak Harun juga bilang, air itu jangan kita katakan dia lemah. Ya, saya 12 tahun pernah di Aceh. Ya, berarti kejadian tsunami 2004 itu menunjukkan kekuatan air yang begitu dahsyat. Dari air itu. Dari air itu. Ya, dari air. Jadi tenang tapi bisa menganyutkan. Tenang tapi bisa mendinginkan. Baik, tentunya itu dia filosofi-filosofi yang sudah kita bahas siang hari ini. Terima kasih tentunya untuk Ko Harun, Pak Wis yang sudah hadir. Sama-sama. Untuk Ko Harun, gongsi. Itu harusnya gini. Oh gini ya maknanya. Gini, ya, bukan gini. Oke, baik. Sekali terima kasih sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan, sudah berbagi tentang budaya umat Tionghoa. Untuk pemirsa juga terima kasih sudah menyaksikan tayangan Suara Sriwijaya. Saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.